Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Edwinsa, NIM 2402015 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum morfologi batang yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Batang merupakan bagian penting dari tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong, pengangkut air dan nutrisi, serta tempat melekatnya daun. Morfologi batang dapat bervariasi antar spesies, dan pemahaman mengenai struktur ini sangat penting dalam botani. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis morfologi batang dari beberapa spesies tumbuhan. Adapun tujuan praktikum ialah 1. Mengidentifikasi dan membandingkan morfologi batang dari berbagai spesies tumbuhan. 2. Mempelajari fungsi dan struktur batang pada tumbuhan. 3. Mengembangkan keterampilan dalam pengamatan dan analisis morfologi tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: alat tulis, kertas HPS, batang singkong, batang bayam duri, batang jagung, batang rumput teki, batang sirih, dan batang sawi. Ya, adapun cara kerjanya ialah siapkan kertas HPS, lalu gambar morfologi batang pada kertas HPS tersebut. Hasil batang sirih atau Piper beetle memiliki morfologi yang khas dan menarik. Batangnya berwarna coklat kehijauan atau hijau keunguan dengan bentuk bulat dan beruas. Permukaan batangnya kasar dan di setiap buku batang terdapat akar adventif yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dari lingkungan sekitarnya. Tinggi tanaman sirih dapat mencapai 5 hingga 15 meter dengan jarak antar buku sehingga sekitar 5 hingga 10 cm. Fungsi utama batang ini adalah sebagai penopang tanaman merambat, memungkinkan sirih tumbuh dengan baik di tempat yang lembab dan teduh. Batang jagung atau jemes memiliki batang silindris yang tidak bercabang, terdiri dari ruas dan buku. Panjang batang bervariasi antara 60 hingga 300 cm, tergantung varietas. Setiap buku memiliki tunas yang dapat berkembang menjadi tongkol. Batang jagung mengandung 3 jaringan utama: epidermis, jaringan pembuluh, dan pil, dengan konsentrasi jaringan pembuluh yang tinggi di dekat epidermis, memberikan kekuatan pada batang untuk mencegah rebah. Batang ini juga memiliki akar adventif yang membantu penyerapan air dan hara. Batang sawi atau Barysica juncea ditandai dengan batang pendek dan beruas-ruas, sehingga seringkali hampir tidak terlihat. Batang ini berfungsi sebagai penopang daun dan terletak di bagian dasar tanaman, seringkali terbenam dalam tanah. Warna batang bervariasi dari hijau hingga keputih-putihan dan bersifat lunak, tidak keras. Sawi memiliki 3 varietas utama: sawi putih, sawi hijau, sawi huma, yang masing-masing memiliki karakteristik batang yang sedikit berbeda, namun umumnya tetap pendek dan tegap. Batang rumput teki atau Cyperus rotundus ditandai dengan bentuk segitiga dan tinggi antara 10 hingga 75 cm. Batang ini tidak berongga dan tidak tumpang tindih dengan daun yang memiliki panjang 50-20 cm dan berwarna hijau tua. Rumput teki juga memiliki sistem rimpang yang menjalar dengan umbi berwarna kehitaman yang menyimpan cadangan makanan. Bunga rumput teki muncul di ujung batang dalam kelompok berbentuk payung dengan berwarna hijau kecoklatan hingga ungu-ungu. Batang singkong atau Manihot esculenta memiliki morfologi yang khas dan mudah dikenali. Batang ini berbentuk bulat, berkayu, terdiri dari ruas-ruas dengan diameter sekitar 2,5 hingga 4 cm dan tinggi yang dapat mencapai 1 hingga 4 meter. Pada batang muda, warna yang dominan adalah hijau, sementara pada batang yang lebih tua cenderung berubah menjadi keputihan atau coklat keabu-abuan. Di dalamnya, empulur batang berwarna putih dan memiliki tekstur yang lunak serta empuk menyerupai gabus. Batang bayam duri atau Amaranthus spinosus memiliki ciri khas berbentuk bulat, lunak, dan berair dengan tinggi mencapai hingga 1 meter. Batang berwarna merah kecoklatan dan terdapat duri di pangkalnya.
Tumbuhan ini tumbuh tegak dan bercabang monopodial serta dapat ditemukan di berbagai habitat dari dataran rendah hingga ketinggian 1400 di atas permukaan laut. Bayam duri juga dikenal memiliki banyak khasiat, termasuk untuk mengobati disentri dan gangguan pernapasan. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah praktikum ini berhasil menunjukkan variasi morfologi batang pada 3 spesies tumbuhan yang berbeda. Setiap jenis batang memiliki struktur dan fungsi sesuai dengan kebutuhan ekologisnya. Pemahaman mengenai morfologi batang sangat penting dalam studi botani dan dapat diterapkan dalam bidang pertanian serta konservasi tumbuhan.